Sambil persiapan masak, emak mau ngomongin politik lagi. Ya, ngomongin politik itu kan setiap hari nggak ada habisnya. Karena selalu ada yang baru dan bikin semangat. Ya, kemarin ada info Mas Gibran Raka Buming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan wali kota Solo. Ini bikin heboh loh di seantero kota Solo dan juga di jagat perpolitikan nasional. Banyak yang bertanya-tanya loh, apa sih sebenarnya yang terjadi di balik layar? Apakah ini murni karena alasan pribadi atau sesuai yang diberitakan bahwa akan fokus dalam mempersiapkan pelantikan menjadi wapres? Atau ada drama keluarga yang seru di balik keputusan ini? Hayo. Bahkan loh ya, sampai ada gosip juga. Iya, gosip. Biasalah emak-emak, kalau nggak ada gosip kan nggak seru. Dan terasa hampa gitu loh kalau nggak ada gosip. Ada gosip yang beredar, ada yang tanya begini, sampai ada yang tanya, apakah Gibran tuh mundur karena mau fokus kampanye buat Kaisang yang katanya mau nyalon gubernur DKI Jakarta? Apa mau bantu Kaisang yang surveinya masih rendah banget ya? Dan bahkan terus merosot. Bayangin aja ya, Gibran yang biasanya kalem dan adem ayem di Solo, tiba-tiba bikin keputusan mengejutkan buat mundur. Ya pastinya kan membuat orang-orang langsung heboh dan mulai berspekulasi dan bertanya-tanya, ya toh? Ini cerita yang penuh dengan intrik politik, drama keluarga, dan bumbu-bumbu gosip yang bikin kita semua penasaran. Bukan bumbu dapur loh ya. Jadi tidak heran kalau banyak yang bertanya-tanya, apakah keputusan Gibran ini berkaitan dengan adiknya Kaisang Pangarep? Nah ya toh. Karena kabarnya loh nih ya, Kaisang mau maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Tapi ya, hasil survei menunjukkan popularitas Kaisang anjlok. Kayak batu jatuh dari tebing. Aku orang ngecil ya. Ya, pencitraan sebagai pengusaha pisang goreng ternyata nggak cukup untuk menarik simpati warga Jakarta. Wah ya, ini jelas bukan kabar baik loh untuk keluarga Jokowi yang terkenal solid. Iya tak? Ya bayangin aja, Kaisang yang biasanya bikin konten lucu-lucuan di YouTube sekarang harus bersaing dengan politisi-politisi kawakan di ibu kota. Ngeri toh. Ya, menurut sumber-sumber yang nggak mau disebutkan namanya, ya biar kayak biasanya tuh loh, gosip-gosip itu kan ya nggak mau tau disebut sumbernya namanya. Jadi ya ada yang mempertanyakan, apakah Gibran memutuskan mundur sebagai wali kota supaya bisa fokus bantuin Kaisang? Mungkin ya sang kakak ini, kakak Gibran, ingin memastikan sang adik tercinta bisa bersinar di tengah kerasnya dunia politik Jakarta. Bisa jadi ya toh. Jadi ya, apakah Gibran benar-benar berkorban demi Kaisang? Atau ini cuma strategi politik keluarga Jokowi yang penuh perhitungan? Bisa jadi mundurnya Gibran ini adalah bagian dari big plan alias rencana besar keluarga mereka. Soalnya kita tahu sendiri kan, keluarga ini nggak pernah setengah-setengah loh dalam berpolitik. Iya toh. Dari Pak Jokowi yang berhasil jadi presiden 2 periode, Gibran yang jadi wali kota, Mas Bobi Nasution yang jadi wali kota Medan,
Baswedan, sampai Kaisang yang siap-siap menaklukkan Jakarta. Semuanya seperti langkah catur yang sudah dipikirkan matang-matang. Ya, dan pencalonan Kaisang ya sebagai calon gubernur ini kan jadi harus sukses. Nggak bisa dipungkiri loh, Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution itu adalah taruhan besar buat Pak Jokowi di Pilkada 2024. Bukan cuma karena mereka berdua adalah anggota keluarga, tapi juga karena kemenangan mereka akan menentukan masa depan politik Pak Jokowi. Iya toh? Gimana? Kira-kira Mak sudah pantas belum nih jadi pengamat politik? Jan. Wes. Emak ini kan selalu ngikuti opini-opini politik dari idola emak loh. Ya itu loh contohnya ya. Ada Mas Denny Siregar yang ganteng dan gagah perkasa dan selalu gaspol. Ada Mas Jupre yang lucu dan makjleb. Kalau ngomong itu loh makjleb. Dan tentunya itu Mbak yang cantik jelita, Mbak Rini Budaya, tegas dan tajam. Mereka itu idola emak, idola emak semua itu. Coba bayangin aja ya, kalau sampai Kaisang dan Bobi kalah, wah, bakal runtuh mitos soal kecanggihan Pak Jokowi dalam memenangkan kontestasi pemilu. Dan lebih ngeri lagi, kepercayaan dari koalisi dan politisi yang selama ini mendukung Pak Jokowi bisa goyah. Mereka akan cari perlindungan yang lain, yang lebih pasti. Iya toh? Nah, makanya ya harus dibuat slogan. Kalah bukan pilihan buat Kaisang dan Bobi. Mantap. Dan ini belum selesai. Mungkin ya karena itu Pak Jokowi sangat berhitung dalam menempatkan Kaisang ini di pilkada nanti ya toh. Ya kita kan tahu nasib Kaisang ini belum jelas loh. Kalau maju di pilkada Jakarta, hampir pasti dia bisa kalah dari Pak Anies Baswedan yang masih kuat sebagai orang yang pernah jadi gubernur di Jakarta. Dan kita juga belum tahu loh, politik itu kan dinamis. Pagi itu tempe loh, sore bisa jadi kedelai. Siapa tahu nanti emak bedunduk tiba-tiba PDI Perjuangan mendukung Pak Anies Baswedan jadi calon gubernur Jakarta. Bisa saja itu. Ayo, kalau gitu harapan Mas Kaisang jadi ambiar. Jangan salah loh, Pak Anies itu masih sangat kuat di Jakarta. Warga yang mendukung itu ya masih sekitar 40%-an. Jadi kalau tetap mau maju di Jakarta, mungkin Kaisang harus jadi wakilnya Pak Anies. Tapi itu juga nggak mudah dan nggak mungkin juga karena Pak Anies kemungkinan besar akan menolak berkoalisi dengan keluarga Pak Jokowi. Tentu masih ingat kan? Dulu ada yang bilang kalau Pak Anies adalah antitesanya Pak Jokowi, iya kan? Ya mungkin kalau benar nanti Gibran ini mau bantu Kaisang buat calon gubernur Jakarta, harus memikirkan cara biar Kaisang bisa diterima di warga Jakarta. Iya tuh? Ya, mungkin harus dengan strategi unik. Apa ya strategi uniknya? Seperti mengadakan festival pisang goreng terbesar se-DKI Jakarta atau bikin lomba konten kreatif tentang pisang goreng dan politik. Jangan bye. Siapa tahu bisa berhasil kan, ya, namanya juga usaha. Atau mungkinkah, nah ini nih,
Mungkinkah mundurnya Gibran ini bisa jadi cara untuk menciptakan simpati publik biar orang-orang lebih perhatian sama Kaisang? Lagi pula ya, siapa yang nggak tersentuh dengan cerita kakak beradik yang saling mendukung di tengah kerasnya dunia politik? Waduh, udah kayak drama Korea aja kan. Ya maklum, di dunia politik kadang drama bisa jadi alat marketing yang ampuh. Ibaratnya kalau anak zaman sekarang ini bilangnya S3 marketing. Jadi, apakah mundurnya Gibran ini beneran murni karena persiapan buat jadi wapres di Oktober nanti? Atau demi Kaisang? Atau ada agenda sesuatu di balik layar? Ya nggak tahu, kok tanya saya.